karena roh ini tidak pernah mati. Roh ini ada masalah besar, dia ngadepi mungkar nangkir, ngadepi macam-macam karena dia hidup. Nah kemudian cerita yang kita ingkari adalah yang berlebihan, kayak cerita kejawen malam apa mulai terus yang kamar dikai rokok, mergo zaman Indonesia seneng rokok. Raya rokok wis kaleng cung mesti dihumbuk di rokok mbahmu. Ono kadang dikai gemblong jare senengane bae, bareng cokot tikus jare bae wis mulai. Lah itu yang lah kalau itu gak terima fitnah Kang, iku ngawur tenan iku. Daerah-daerah tertentu ke atas sing ngoten niku. Lah nek senenganem dhuwit yo dikai dhuwit nek. Agak dhuwit ilang jare wis dicoba ya, lah nek iku mboten enten sanate. Makanya roh itu nggak pernah selesai didiskusikan ulama. Ya terus ketika para ulama tafsir, ketika para ulama tafsir niku taruhan pertama lafadz niku hakikat. Hakikat niku yo hakikat. Nah, misalnya urip niku yo ambekan, urip niku ambekan, mati niku mandek ambekane. Kita takoki misalnya tarifnya mati kuwi. Ora urip apa ora ambekan? Mboten jawab lho, ora sampeyan tak latih ilmu mantek. Sing darani mati niku cara ilmu mantek apa didul hayat, angger gak urip ya mati. Terus alamate mati ku. Nah cara medis iku misale napa jantungnya berhenti tapi detak napa jantung utawi napa niku berhenti. Kemudian agama niku ruwono tenan nggih. Agama itu menyisakan satu fakta yang enggak terbantahkan oleh siapapun. Gini ku misalnya begini, sampean saya tanya, orang itu kalau mati itu karena apa? Rohnya dicabut kan? Rohnya dicabut, terus disebut mati. Lalu yang mati itu apa? Rohnya apa jasadnya? Jasadnya, karena roh itu maknanya kehidupan atau nyawa. Berarti nyawa itu tidak bisa mati, karena nyawa itu ada di tubuh kita, ketika diambil kita mati. Berarti roh kita sendiri tidak ikut mati. Sehingga orang paling sekuler sekalipun itu akan berpendapat bahwa manusia itu kehidupannya tidak berakhir ketika mati, karena yang mati itu hanya jasad. Sebab itu zaman orang Yahudi, orang Nasrani, orang kafir Mekah pun mengakui kalau roh itu hidup dan itu yang bertanggung jawab. Makanya disebut wa yasalunaka 'anir ruh qul ruhu min amri rabbi. Jadi niki penting kula aturaken. Sebab niku biar orang mati, makanya kalau orang tasawuf ditanya apa mati itu ada, ya tidak ada. Mau petualangan pengalaman, cara orang tasawuf fisik kita ini problem, gara-gara kita punya fisik kita jadi goblok, nganggap duit penting, pangkat penting, terus kenal sampean penting, urip sing ra penting-pentingmu cara kita penting. Tapi nanti kita kecewa sekali dengan kehidupan ini, sangat-sangat kecewa karena yang kita penting ternyata tidak penting. Misalnya begini, nanti sampean akan tahu makna ayat yang disebut di surat Ar-Rum. Oke, kita goblok dulu ya. Nggih, mungkin latihan goblok sih, kok bar goblok terus pinter. Kok gobloknya gak masalah, sementing ini pokoknya latihan sih. Tak jamin ilmu saya ini benar dalam konteks ini. Misalnya orang benar terus ya tahu bener. Sampeyan tak beda ya, wong mati itu berarti dicabut rohnya, terus roh sendiri mati ndak? Ndak. Berarti dalam konteks ini orang yang mati syahid, apalagi para nabi itu mati enggak? Enggak. Sehingga istilahnya Allah, orang yang mati syahid ya tidak mati, para nabi ya tidak mati. Sebetulnya kita pun yang fasik itu ya tidak mati. Cuma karena kita ini rohnya itu mungkin buruk, dikekang oleh malaikat, dipelindes, dipenjara sehingga gak iso berkeliaran. Itu nak para nabi iso jalan-jalan. Mulane masyhur kanjeng Nabi ngendikan ketika beliau mau kabundut itu, sahabat tak mau nangis, jare Nabi malah dawe ringan ya. Malah apik cung aku nak mati jare. Kok gitu ya Rasulullah? Masyhur itu hadisnya itu, hayati khairun lakum wa mamati ya khairul lakum. Aku mati ya apik, urip ya apik. Wa amma hayati fali asunna lakum as-sunnah. Aku nak urip akan mentradisikan satu sunnah yang bisa anda tiru,
Ya sunnah caranya sholat, sunnah caranya zakat, sunnah caranya berperadaban dengan istri, dengan tetangga, macam-macam. Sunnah di sini artinya bukan sunnah madzhab fikih yang wali ane wajib tadi, nopo perilaku, nopo perilaku. Terus nak kabudut ya Rasulullah, ya malah penak aku nak kabudut itu jejer pangeran. Terus delok kowe dari Nabi. Nak kelakuan apik, aku muji pangeran. Nak kelakuan elek, wong aku supaya para pangeran tak jalukno sepuro. Mane ndak blekem terus no ae mergo selain is bakat ya ana sing jalukno napa sepuro. Lah prop sajane kowe lah yo urip. Kowe misale mati saiki lah yo urip, tapi kan gak duwe hak jalan-jalan. Berarti dulu malaikat terus wow panjang ngono. Mulane sampai butuh napa atakoh kubro ana cara mriki sing diwacana kulo ping akeh kuwi. Napa cara boleh? Enggak cara mriki. Fida, nah cara bahasa kitab itu atakoh. Tapi ini fida, beneran mlebu neraka apa beneran mlebu swarga? Maksudnya beneran mlebu neraka atau beneran mlebu swarga? Lah wong jelas mlebu neraka kok wis fida, berarti SPD banget nak mlebu neraka. Saking yakine nganti apa? Di fida. Fida itu natang kitab-kitab ini madzhab Malik ya. Jadi sampai nojo darani bid'ah sih. Memang dalam madzhab Imam Malik itu ada atakoh kubro. Atakoh itu merdekano mayit utawi tiang saking neraka. Itu dulu awal ijazahnya itu kalau nggak salah itu 12.000 kul. Terus di Indonesia malah meningkat jadi 100.000 ya. Wah itu bagus itu peningkatan itu. Saya mau coba nanti blengoran digegem ya. Nah sing anake jagungnya dihitung sitok-sitok, nah sing lihat kerawu is. Mula balik diundang rata teko, karena itu, kita orang meyakinkan kerawu di. Nah itu mungkin benar ya, artinya mungkin benar itu kalau roh itu tidak meninggal, berarti ya masih menerima doa kita, masih ada muasalah sambung dengan kita. Sehingga itu yang diceritakan Rasulullah SAW ketika Mi'raj. Rasulullah ketika Mi'raj itu di semua hadis sahih, seolah lagi di semua hadis sahih Nabi itu ketemu para nabi ndak? Ketemu. Karena bagi Allah nggak masalah. Ya masih punya sentimen. Ya layaknya orang hidup. Ya ono sentimen berhubung Nabi saudarane hasud, ya duwe sentimen. Nabi Muhammad itu ketemu Nabi Idris, ketemu Nabi Adam, terus ketemu Nabi Musa, Nabi Isa, terus macam-macam. Nah, saya ketemu Nabi Nuh dalam semua sejarah. Mereka cari beda madhab, cari tadi. Cari ulama ya lucu. Nabi Muhammad kenapa ketemu Nabi Nuh cari beda madhab, cari tadi. Enggak perlu. Karena kalau Nabi Nuh itu madhabnya orang fasik, didongakno mati celaka mencit. Nah Nabi Muhammad orang fasik didongakno di sepuro. Berhubung beda madhab maslahatnya ora ketemu cari ulama tapi. Maksudnya nebak-nebak orang kau itu dawuh Kanjeng Nabi napa? Yang karuan dawuh Nabi itu begini, sampean tak ceritani. Ketika Nabi Muhammad ketemu Nabi Musa, Nabi Ibrahim, terus yang mujma'ala ya Musa, Ibrahim, Idris, Isa, Adam. Niku nggak ada sentimen, masyhur itu. Nabi Musa ketika Nabi Muhammad diwajibkan sholat 50 rakaat, Nabi Ibrahim diam, padahal melewati Ibrahim paling tinggi di langit 6, Musa 5. Harusnya kan Ibrahim komen, tapi Ibrahim bukan komen. Ya bareng munggah ke langit ya tenangnya Nabi Ibrahim. Kandani sonopo wajibnya sholat zakat ya Nabi Ibrahim yang mandok-mandok. Ya cara Nabi Ibrahim pangeran ngutus itu dipikir, tidak perlu dikomen. Nabi Musa komen. Dan itu melecehkan kita. Apa sholat zakat? Umatku yang bener orang kuat kok umat. Seakan-akan kita ini lebih buruk ketimbang umat. Cara aku jadi Nabi Muhammad. Muhammad itu Nabi yang meskipun Abdul Khalqi tapi kan junior ya bantah. Cara kula Nabi ini tak bantah beda umatku. Tapi Nabi Muhammad itu gak seneng debat itu karena punya akhlak ya. Cara Nabi ini kuwe ngawur umatku coba padakno. Nabi Musa jelas ngendikan umatku era kuat apa meneh umat. Seakan-akan kan karena umat dia gak kuat, selainnya pasti lebih gak kuat, padahal tidak juga. Makanya kalau seneng kata saya tadi di Zainal Abidin, sholat sedina saya rakaat. Berarti Nabi Musa ketok keliru nih, jadi sopo saya keterakaat kuat. Aku di umat Ali Zainal Abidin sedina saya rakaat.
Kalau kita nate sholat sedina 300 rakaat, pisanlah tahu. Paling kan ketemu Nabi Musa kalau nate. Tapi mau tahu tok, jokon terus. Lo itu tiang-tiang kuno nak Ramadan cek kuat lo ya. Terawih kan es piro, 3 ya. Iku nak sing waras bengi cek tahajud piro. Enggak 3 tahajud standar piro to? 12 kok 2 wah amatir. Wah. Wis gak murahan tenan Kang. Tahajud itu standar piro to? 13 Kang. 13 itu tahajude 12 witire sito utawa tahajude 10 witire 13. Kabeh riwayat itu 12 Kang. 12 witire sito berarti 13. Berarti 3 gas kayak 20 sik. 20 sampai 13 ya. 33 tambah 17 rakaat. Pinten? Mun 50 kan salat 5 waktu kan 17 rakaat. Engko ana sing rodok kiai kan qobliyah ba'diyah. Asal coba diasar lho. Wis nglangkai 50 sembrono ya Nabi Musa ngeklaim enak wae makanya. Tapi Nabi Muhammad nabi yang baik dene ora buatan kok terus gak terima guys menengah ya, no? Itu namanya sentimen. Ya boleh Nabi sentimen, boleh Nabi juga manusia, boleh punya sentimen. Akhirnya dituruti nganti 5 waktu ya, berarti kan terminten 17 rakaat. Nah yang ada sentimen tuh begini, lalu Nabi Musa aku nangis, Nabi Muhammad semedon bisa nangis. Aku ya pengiran mayubki kaya Musa, sing nangis, gue nangis nak gue popo. Ya Allah, saya itu tidak mengira ada ada hambamu yang setelah saya yang bisa naik kelas di atas saya. Dia tidak terima kelasnya dilewati. Makanya Nabi ya karena punya roh itu ada sentimen. Orang kaya kuwi ana wali kutub ya ben karo wali-wali dhewe penting aku oleh ngerokok oleh. Kita kan tidak punya sentimen. Itu udah baik dalam kehidupan orang kalau tidak punya sentimen. Makanya Nabi Musa itu terkenal Nabi paling sering mensomasi Nabi Muhammad. Makanya dia ceritanya diulang-ulang di Quran karena dia paling banyak sentimennya. Oh sering gerutu deh. Tapi lucunya pangeran itu seneng mbek gerutune Nabi Musa dan itu nggak bisa ditiru. Masyhur itu. Karena ketika dia gerutu terus gitu, ngomong sendiri gerutu, khidda itu gerutu. Bahasa Arabnya khidda omongan sing tajam sing gerutu. Nabi Muhammad tanya sama Jibril, ya Jibril, kenapa Allah nggak tersinggung ketika Musa menggerutu terus? Jawab Jibril, huwa ya'lamu khiddata, pangeran wis apal mbek gayane dene, dadi yo dibarno. Dan itu tidak cerita Israiliyat, itu cerita-cerita yang masih di hadis sahih. Ini tidak cerita Israiliyat, cerita-cerita masih di hadis sahih. Makanya gerutu itu ya oleh brengkel ya oleh asal proporsional, brengkel ya oleh asal nopo proporsional. Yaiku siji syaratnya keyakin aku kekasih pangeran. Problemnya kan orang kekasih pangeran. Musa gak terimanan. Contoh paling masyhur itu tadi. Musa, kalau kamu sudah membebaskan Bani Israel dari kaum Jabarin, kaum Kan'aniyin, ini ku tiang-tiang putih. Kalau nantrang itu raisos, pokoknya bangsa Palestina. Tapi jarane Palestina bukan Kan'aniyin, pokoknya angel, pokoknya Kan'aniyin. Gak usah diterjemah sensitif. Kamu tak kayak Taurat. Bareng jari setelah kaum Kan'aniyin ditaklukkan Nabi Musa, sowan ning Turisina. Turisina itu gunung ini ku mulai Yordan ngantos kawasan Mesir, wis pol gede nih. Niku sinten Nabi Musa ngajak waqtara Musa qaumahu sab'ina rajulal limiqatina. 70 orang pilihan ya cara kene santri pilihan, kiai pilihan dijak. Pokoke singkat cerita Nabi Musa mojok sebab piye umat piye pokoke terus gawa Taurat. Umat sing 70 wong brengkel lan nu'mina laka hatta narawaha napa jahra. Kok enak sampean mojok dhewe terus muni ketemu pangeran. Kita ndak bisa percaya kalau nggak melihat Allah sendiri. Gentenan pangeran sing tersinggung wong ora nabi kok kecangkeman njaluk koyok nabi, ora levelnya njaluk roh pangeran. Terus akhirnya disamber bledek mati kowe. Barang mati Nabi Musa malah lucu. Ya Allah, tiang 70 tak jak kon dadi seksi, nak jenengan mateni terus seksine sinten? Sepundi jenengan kudu diuripno. Akhirnya pengiran diuripno. Perkara ini dikomplain Nabi Musa.
Jadi Nabi sering gremeng, sering komplain pangeran Nabi, tapi pangeran seneng wong kekasih, yes, bener wae. Mulane wong penting dadi kekasih pangeran. Engko keliru-keliru ku bener wae. Tapi nek ora kekasih bener wae ya salah musuh. Wis pidato pengajian nak siar Islam, tapi nek ora kekasih disalahno wae pangeran. Ana wali nak salat iku ora tau kok jero masjid. Iku wali. Padha mek sing saf awal. Sing saf awal gak trimo salat ning jopo kok. Wali, ya kok dhuwur. Ditakoki, kena nopo jenengan kok wali padahal nak salat kok guri kok jopo jare. Aku iku isin sowan pangeran kok ngarep mergo dosaku iku akeh. Baru kaya sopan rawani kok ngarep iku ngrasa. Dadi sing seneng saf awal ya wong pede-pede. Tapi aja nut iki ilmu kok aja nut. Ora ngutuske muni saf awal gak sunat. Dari Gus Bawo sesat kaya ngono. Sembrono. Maksudnya kabeh kok ana ilmune. Lan kok ora salat kok guri yo ana ilmune. Cuma mergo nak ngarep imame dredeg faktore iku. Dadi yo ana wali mergo salat kok guri. Inni astaghfi minallah iki isin mbek pangeran. Nah aku sing atadan nasubidzunub aku urung bersih kok salat kok ngar. Ane wong ngaji yo bolak-balik aja kok mau ngaji afdal paling sof paling apik sof awal terus maksa sof awal mas sof guri iku yo ilmu. Mbok guri iku yo ilmu. Sing ora ana ilmune iku ora jamaah, iku ora ana ilmune. Lah iku ora ana napa? Ilmune blas iku. Dadi wali iku yo macam-macam. Paham ya? Terus Nabi Musa niku nak ndonga niku ya ora karu-karuan, cara kita anut ya ora karu-karuan, tapi Nabi kekasih pangeran yang masyhur. Atuhlikuna bima fa'alas sufaha'u minna. Orang itu berarti sejujurnya Rabbi lau syi'ta ahlaktahum min qablu wa iya. Nak mereka jenengan sambil bledek perkara ini salah menisan kulo jadi gak nabi-nabinan jadi nabi ora di wong andalan. Nak menisan pateni iki kulo menisan pateni dadi terus bar gak nabi-nabinan. Terus atuhlikuna bima fa'alas sufaha'u minna. Karo dene wong tiyang goblok kliru jenengan pertimbangno. Barno rampun wong goblok wae. Lha iku sing tak anut, mane wong goblok ku barno wae. Wong goblok kok dipertimbang. Ana wong ngomong pahpo kliru ben kok wong goblok. Nah cara Nabi Musa iku atuhlikuna bima fa'alas sufaha'u minna. Atuhlikuna tong rusak panjenengan ing kita bima fa'alas sufaha'u napa minna. Jadi mulanya jogeman ya tiang niku sok pinter. Ke pangeran itu cara pandang itu apa ya? Sering di luar dugaan kita. Nabi Musa sing koyo ngono ya kekasih pangeran dal gremeng terus. Tapi baru kae Nabi kekasih pangeran gremenge wae dadi rahmat. Mosok Nabi Muhammad salat 50 rakaat disudos 5 nganti ping 9. Wae kabeh riwayat nganti ping 9. Mergo pangeran nyudane ya mau 5 45 disudo 5 neh 40 pas nganti 9 iku 45 lho pas karek 5 Nabi Musa lagi usul kon nyudon neh wah iku cara kesampaian jos tenan dadi karek 5 kan patang kan 50 mari Mustafa sama matematika beta takoki 50 dikurangi 5 ping 9 karek piro Bos lho ya 50 ping 5 kan 5 ping 10 kan 50 berarti nak ping 9 iku cek bisa 5 lah kok ngatur Mustafa 50 disudah 55 ping 9 karek piro karek 5 lah Nabi Muhammad itu bolak-balik ping 9 mergo mau disudone pangeran ya mau lah terakhir 5 itu Nabi Musa maturna itu cek pangeran dawuh iku jare Nabi Musa ijo ora kuat matem jone keringanan. Terus Nabi Muhammad, oh itu isin, karek 5 ada 5 sudah mana kan entek lah itu yang kalau lah usul itu mestinya menisan apa ya, tapi nak menisan kan ya lucu kalau bumi juga no dan nampak sholat seboleh rasito kan malah karu-karuan kan jadi ben sampean ngerti malah nih mbon niku nggih urip iku Jawa malih urip iku ora mati. Makanya nggak ada aliran manapun di Islam ini yang memungkiri kalau doa itu sampai mayit. Meskipun ada yang mengkritik tahlil, mengkritik mitung dinane mayit. Oke, nggak apa-apa ada yang kritik. Bagus. Bagaimanapun ada support, ada kompetisi, ada identitas.
Tapi kalau meyakini doa nggak sampai mayit itu tidak ada dalam firqah ulama manapun. Meskipun ada yang kritik kefiahnya, misalnya kefiah tahlil itu bid'ah, nggak masalah ada yang kritik seperti itu. Tapi kalau mengatakan doa nggak sampai mayit itu salah besar, karena tidak ada firqah pun di seluruh dunia, termasuk bin Baz sekalipun yang meyakini doa itu nggak sampai mayit. Semuanya itu sepakat sampai mayit, karena doa itu diajarkan oleh Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad, kabeh donga Rabbana ufirli wali walidayya saat terusé walil mu'minin wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Ketika orang sudah mati ada donga Allahumma ighfir lahu wa'afi wa'fu anhu. Karena tadi logikanya gampang, yang mati itu jasad, roh itu tidak pernah mati. Karena roh ini tidak pernah mati, roh ini ada masalah besar, dia ngadepi mungkar nangkir, ngadepi macam-macam, karena dia hidup. Nah kemudian cerita yang kita ingkari adalah yang berlebihan, kayak cerita kejawen nak malam apa mulai terus neng kamar dikai rokok, mergo zaman Indonesia seneng rokok. Raya rokok wis kaleng cung, mesti rumbuk di rokok mbahmu. Ono kadang dikai gemblong jare senengane bae, bareng cokot tikus jare bae wis mulai. Lah itu yang kalau itu gak trimo bid'ah Kang, iku ngawur tenan lha iku. Daerah-daerah tertentu nggih kathah sing ngoten niku. Lah nek senenganem dhuwit yo dikai dhuwit nek kamar. Agar dhuwit ilang jare wis dicoba ya, lah iku mboten enten sanate. Makanya roh itu nggak pernah selesai didiskusikan ulama. Ada yang mengatakan roh itu apa, ada yang mengatakan roh apa, tapi apapun itu istilah Quran memang roh itu tidak makhluk. Disebut kulir ruhu min amri Rabbi. Itu kan jelimet sudah. Jadi begini kalau terang, tapi aja salah paham. Allah itu punya dua istilah, ada ala lahul khalqu wal amru, ada khalqu kayak langit bumi yang fisik itu khalqu, ada amr. Makanya istilahnya Quran itu ala lahul khalqu wal amr, ada khalqu, ada amr. Dan roh itu kategorinya ada khalqu tapi amr, itu disebut kulir ruhu min amri Rabbi. Amr itu susah difahami karena fisik kita ini tidak cukup untuk memahami amr, fisik. Lah carane memahami piye Gus yo gampang, riwayahe yo paham, nek ora wae paham aja peksa. Paham. Carane piye yo mati. Nah, dalam konteks ini hidup yang sekarang itu menjadi kita bodoh. Nah, ini yang Nabi kadang ngendikan an-nasuniyamun wa idza matu intabahu. Manusia yang sekarang ini hakikatnya tidur. Nanti kalau mati baru bangun, ngelilir, intabahu bangun. Contoh gampang begini, ini contoh paling gampang. Saya ini nganggep duit itu penting. Pemane sesuk wae bayar anak mondok, bayar SPP, semuanya macam-macam, nganggep duit itu penting. Oke, bisa saya butuh uang 1 juta, saya nganggep uang itu penting. Ternyata di Lauh Mahfudz saya ditakdir nanti itu mati, jam 11 mati. Atau andikan anak saya nggak bayar 1 juta terus dikeluarkan dari sekolah, cara Allah ya penting. Asal cek sekolah ya masalah. Kita nganggep masalah, enggak kita dikeluarkan dari sekolah kita nganggep isolah cara Allah masalah. Saudara solihah bagi Allah kan tidak masalah. Sesuatu yang nggak masalah kita anggap masalah. Bareng kue mati tenan ngerti anak amiku gara-gara sholat 5 waktu ditulis min ahli jannah. Orang no syarat sekolah atau orang sekolah. Akhirnya kena akhirat ngerti. Jebule sekolah itu gak penting. Tapi ojo terus nol ya. Nah mati kue ngerti. Kue saiki nganggap sujud ora penting. Ini kayak notol ayam sarset terus bar. Tapi nak ngitung duit ra bar-bar. Tapi kowe sampe nak mati ngerti diumumno pangeran. Wong sing seneng duit neraka, sing seneng sujud swarga. Terus kowe sadar Gusti jebule penting sujud timbang duit. Mana ngandani nembe saniki. Lho kandhane wis dhisik. Ngawur. Ning Quran sing ana wa kum minasajidin kowe dadi wong sujud aja dadi wong tukang golek duit ngakeh ngawur. Nah, dalam konteks ini tuh manusia sekarang tuh bodoh, pinter masuk ben. Makanya kira usah susah, aku saiki bodoh. Tak jamin sampai nak mati, ku mesti pinter. Musiku nasib pangeran lako tu kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna anka ghita'aka fabasarukal yauma hadid. Kowe saiki lali rapati roh ilmu, tapi sebenarnya mati fakashafna anka ghita'aka, tutup bodohmu tak ilangno jare pangeran. Fabasarukal yauma hadid. Kowe sok ben pinter, hati itu cerdas. Makanya kamu tidak usah kesusu pinter sekarang, tak jamin nanti itu pasti pinter.